Orang pemuda menemani orang tua di panti jompo, tiba-tiba jatuh putri cantik. Dia putri konglomerat Jiangcheng yang cantik, bersembunyi di panti jompo untuk menghindari pengejaran anak orang kaya. Saat pembunuh menyerang, sekelompok orang tua menari di sekeliling pemuda, mengira dia bodoh. Tiba-tiba, pemuda itu bersinar keemasan, menciptakan perisai dan melontarkan pembunuh. Mereka menyadari bahwa pemuda itu istimewa dan segera pergi. Pemuda itu merupakan penguasa dewa dari 10.000 tahun lalu dan bisa memanggil makhluk suci. Baihu melindungi, satu serangannya bisa mengalahkan master bela diri. Kata sembarangan bisa membuat orang naik level setelah terjebak bertahun-tahun, dan dia dapat mencabut pedang berat ribuan jins dengan tangan kosong. Pakan babi adalah buah ginseng yang ada sekali dalam 10.000 tahun di dunia dewa. Pemuda itu terjebak dalam perang dewa dan iblis 10.000 tahun lalu, dan demi membunuh Raja Iblis, dia membakar dirinya hingga hanya menyisakan jiwa di sekitar tulang naga. Pelindung mencari pemuda selama 10.000 tahun dan menemukannya 20 tahun lalu, tetapi ia kehilangan ingatan menjadi orang biasa. Orang tua membuka panti jompo di dunia ini. Pemuda itu belajar Jiulong Jue dan dalam 3 hari mencapai level 9. Namun, tidak diketahui bahwa Raja Iblis dari ras iblis telah bereinkarnasi dan melatih diri selama bertahun-tahun. Hanya pemuda yang mampu melatih teknik Jiulong hingga tingkat ke-10 untuk membunuh Raja Iblis. Syukurlah hari ini ia bertemu wanita Yin, keduanya saling melengkapi dan membuat pemuda langsung jadi dewa. Kakek menyiapkan semangkuk sup lobak. Wanita itu terbangun dan mengenali pemuda sebagai kultivator kuno pemegang teknik Jiulong. Pemuda itu berkata baru saja menari, padahal wanita itu jelas ingat terluka parah akibat serangan master bela diri, namun kini ia sembuh anehnya. Pemuda itu hanya berkata ia memberinya sup lobak. Wanita itu menelepon ayahnya dan bertanya tentang isi mangkuk. Ternyata, itu buah ginseng yang ada setiap 1000 tahun di dunia dewa. Satu cukup untuk membeli kota Jiang. Pemuda itu menyatakan memiliki banyak di kebunnya, yang membuat wanita marah. Ayahnya ingin tahu tentang seni bela dirinya dan meminta pemuda itu menari. Saat menari, tubuhnya bersinar emas, mengejutkan ayah wanita yang menyadari bahwa dia adalah kultivator kuno, membuat wanita ketakutan. Ia bertanya tentang buah ginsengnya, karena satu saja cukup untuk membeli seluruh kota, tetapi pemuda itu menjawab itu pakan babi biasa, yang membuat wanita terkejut dan mengeluarkan darah. Ternyata pakan babinya adalah buah ginseng, mungkin akibat obat sup lobak. Saat pemuda merasa sukses, tiba-tiba wanita 1,8 meter masuk, dia tunangan pemuda itu. Melihat pemuda tanpa kemampuan, dia ingin membatalkan pertunangan, dan pemuda setuju tanpa ragu. Seorang pria di samping berkata bahwa mereka adalah murid sekte Wuji, sekte terkuat, yang layak bagi yang berbakat luar biasa. Pemuda itu mengira mereka organisasi penipuan, membuat master besar marah. Dia ingin menangkap pemuda itu, tapi pemuda itu menyerang dengan cahaya emas dan menghempaskan master legendaris. Ini mengejutkan wanita, dan dia berlutut memohon. Sebelum pergi, dia mengucapkan kata-kata keras. Wanita itu teringat peringatan ayahnya, jadi dia membawanya pulang. Pemuda itu mengunjungi rumah mertuanya dengan hadiah berupa karung produk lokal, yaitu ginseng berusia ribuan tahun. Kakek itu segera menyarankan mereka untuk menikah, tetapi wanita di sampingnya marah dan mengatakan tidak semudah itu. Dia kemudian meminta pemuda tersebut untuk mendapatkan bintang di langit, dan setelah pemuda itu berteriak, bintang-bintang pun muncul, mengejutkan mertua dan wanita itu. Pemuda itu meminta bantuan mertua untuk terpilih sebagai pekerja unggul tahun ini. Mertua setuju jika dia bisa menyelamatkan kepala keluarga Murong, dan mereka pun menuju rumah Murong. Pemuda itu tidak tahu pengobatan, tetapi karena rekomendasi mertuanya dan wanita itu, ia terpaksa mengobati kepala keluarga Murong. 这是前提，这是排骨，这是大胆！你把我家里当什么了？这小子望闻问切都不知道，跟皇问救人。你以为你是仙人福鼎啊？随便摸摸就能把死人救活？这不行啊！这杀了他们！是，快跑！这是什么身法？这么快？一定是逃跑，逃出来的经验。哎，叶晨，你个没良心的，怎么不带上我呀？抓起来！哎呀，叶晨，你把我给害死了！这无耻小贼，居然偷走了万神灵山的宝石！大小姐，不可能，万神灵无坚不摧，他怎么可能？大小姐，我这里去把此人抓回来，给慕容家主陪葬。是。哎呦！